Hai Engineers! Roadmap materi video kita kali ini mengenai array dan looping. Nah, materi pertama yang akan kita jelaskan dan deklarasikan mengenai array. Istilah array pada MATLAB disebut dengan matriks yang merupakan core engine dalam MATLAB. Terdapat 3 bentuk array, yaitu satu dimensi. Array satu dimensi hanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Selanjutnya, array 2 dimensi. Terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Dan terdapat juga array 3 dimensi atau multidimensi. Sama seperti array 2 dimensi, namun bertumpuk. Biasanya, array 3 dimensi ini digunakan untuk format gambar ataupun peta satelit. Yuk kita mulai programnya. Baiklah, kali ini kita lanjutkan dengan memulai deklarasi pada array 1 dimensi. Misalkan yang pertama kita buat menggunakan pemisah space dengan mengetikkan A sama dengan dalam kurung 1, space 2, space 3, lalu enter. Dan yang kedua kita gunakan pemisah koma dengan mengetikkan A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3. Nah, misalkan kita mau membuat array dari angka 1 sampai 3, bisa menggunakan operator semikolon dengan increment default 1. Nah, selanjutnya dapat juga kita ketik seperti ini jika mau membuat array 1 sampai 3 dengan intensif sebanyak setengah atau 0,5. Oke, kita lanjut pada deklarasi 2 dimensi. Misalkan kita cek dulu whos. Nah, di sini terdiri dari satu baris 5 kolom. Maka untuk yang array 2 dimensi ada baris dan kolom. Sama seperti array 1 dimensi tadi, cuman untuk membuat baris pada array 2 dimensi ini, kita menggunakan tanda simbol titik koma seperti berikut. Atau dengan cara seperti ini, B sama dengan dalam kurung 1, spasi 2, spasi 3, lalu enter. Kita lanjut dengan mengetikkan 4, spasi 5, spasi 6, lalu enter. Setelah dibersihkan, kita cek memori variabel tadi dengan mengetikkan whos. Di sini teman-teman bisa lihat variabel A atau B jadi 2 baris, 3 kolom. Nah, kita lanjut pada deklarasi 3 dimensi. Misalkan di sini kita buat array 3 dimensi dengan ukuran 2 baris, 3 kolom, 2 layer. Mulai dari yang pertama kita ketikkan dengan cara seperti ini. Nah, kita lanjut layer kedua. Akan didapatkan hasil seperti pada layar. Jangan lupa untuk setiap layer harus mempunyai ukuran yang sama. Lalu untuk mengetahui, kita ketik perintah whos dan akan terlihat variabel A didapat ukuran 2 baris, 3 kolom, dan 2 layer. Atau bisa ketikkan size dalam kurung A dan enter akan didapatkan jawabannya. Lalu kita misalkan lagi, size dalam kurung A, 1. Nah, di sini, 1 merupakan perintah untuk mengetahui berapa jumlah barisnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai looping. Perulangan atau yang dikenal dengan looping adalah bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang sebuah perintah atau instruksi yang dibuat dalam skrip sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam pemrograman MATLAB, terdapat beberapa perintah yang berkaitan dengan looping dan sering dipakai, yakni for n, while n, break, dan continue. Perintah-perintah ini berguna untuk mengontrol jalannya eksekusi skrip dan fungsi. Nah, untuk materi basic looping kita kali ini akan dideklarasikan mengenai for n. Dalam struktur perintah for n, jumlah perulangan yang akan dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu oleh programmer. Dengan kata lain, sebelum program dieksekusi, telah diketahui berapa banyak iterasi yang nantinya akan dilakukan. Adapun sintaks umum perintah for n adalah for index sama dengan nilai awal, titik 2 increment, titik 2 nilai akhir. Lalu enter dan ketikkan perintah yang akan dijalankan, lalu enter lagi, ketikkan n.
Misalkan kita ingin menampilkan urutan angka 1 sampai dengan 10, dapat kita ketikkan for index sama dengan 1.210, lalu enter, ketikkan this dalam kurung i, lalu enter dan ketikkan n. Lalu untuk contoh kedua, kita buat program menghitung hasil kali. Di sini bisa kita ubah untuk bagian kolom this yang merupakan perintah untuk menampilkan nilai suatu variabel dengan menambahkan kali 5. Untuk contoh yang ketiga, kita buat program yang akan mengurutkan angka 1 sampai dengan 10, namun dengan jarak 0,5. Di sini kita ubah di kolom for index pada bagian di antara 1 sampai dengan 10, kita tambahkan 0,5. Maka akan terlihat hasilnya seperti pada layar. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai materi basic array dan looping. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.